kuldesak atau jalan buntu. Salam sukacita Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Waskito dari GKI Nusuan mengucapkan salam untuk semua yang menjadi keluarga besar di GKI. Hari ini mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu bahwa pada hari ini kami bersama dapat diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk terus berkarya dan melayani Tuhan. Tuhan, di tengah tantangan yang tidak mudah ini, bimbinglah kami semua, agar kami senantiasa tetap memiliki roh Kristus di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiap kita pasti mengalami suatu situasi di mana Anda menghadapi tantangan yang lebih besar dari kemampuan Anda. Sehingga Anda menghadapi jalan buntu. Tapi pelajaran hari ini dari firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca sebuah kisah yang sangat luar biasa. Yaitu kisah yang Tuhan beri melalui Lukas pasal 5 ayat 17-26. Demikian saya bacakan untuk Anda. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu telah diampuni." Saya lanjutkan dengan ayat yang ke-24. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah bacaan sabda Tuhan yang berbahagialah kita sekalian yang bersama-sama hidup di dalamnya. Haleluya. Tantangan hidup sehari-hari sangatlah banyak. Namun ada satu rumusan yang sama antara hidup beriman dan kesuksesan. Yaitu yang pertama, berpikir dan berjiwa besar. Dale Carnegie pernah menulis sebuah buku dengan judul yang sama, Berpikir dan Berjiwa Besar. Dan sungguh amat luar biasa hari ini, inspirasi tersebut kita baca melalui ayat di mana si lumpuh dan kawan-kawan memiliki impian besar, yaitu kesembuhan sang sahabat. Namun, ketika mimpi itu bertabrakan dengan realita, bahwa di depan mata ada jutaan manusia. Kok jutaan? Ada lautan manusia. Saya bayangkan ya. Berjubel dalam sebuah rumah di mana Tuhan Yesus masuk di dalamnya. Maka di sini si lumpuh dan kawan-kawan bertabrakan dengan apa yang disebut jalan buntu. Namun yang luar biasa, si lumpuh dan kawan-kawan memiliki jiwa yang besar. Ia tidak mau berhenti hanya sampai di situ. Ia terus maju. Depan, kiri, kanan, semua kesulitan. Belakang bukanlah sebuah pilihan. Hanya ada dua pilihan. Ke bawah atau ke atas. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan si lumpuh? Mereka berusaha untuk berpikir out of the box. Di luar kelasiman. Mereka mencari jalan ke atas, yaitu mereka membongkar atap rumah itu dan memasukkan kawannya melalui atap. Jangan dibayangkan bahwa
atap rumah orang Yahudi itu seperti atap rumah orang Indonesia yang atapnya kecil-kecil. Oh enggak. Atap rumah orang Yahudi adalah disertai dengan sebuah tingkap yang bisa dibuka tutup, di mana tingkap itu gunanya untuk membuat akses bagi si pemilik rumah untuk dapat menjemur pakaian di bagian atas rumah mereka, menjemur bahan-bahan makanan di atas rumah mereka, atau sekadar untuk mencari angin sehingga sirkulasi udara dari dalam rumah dengan luar rumah menjadi mengalir. Itulah mengapa atap orang Yahudi biasanya sebuah tingkap yang bisa dibuka tutup. Nah, that's it. Itu adalah alternatif yang dilakukan oleh teman-teman si lumpuh. Apakah berpikir dan berjiwa besar dalam kasus si lumpuh ini berarti mengajak kita untuk menghalalkan segala cara? No. Apa yang dilakukan oleh si lumpuh dan kawan-kawannya adalah yang kedua, berpikir realistis dan adaptatif. Tidak akan mungkin dan tidak realistis kalau mereka harus menggali terowongan untuk bisa menjumpai Tuhan Yesus. Sangat tidak realistis. Pilihan yang paling mungkin dilakukan adalah dengan naik ke atas. Tentu ini adalah sebuah tindakan yang penuh resiko. Mengapa? Karena untuk membawa ke atas saja si lumpuh bisa jatuh, dan menurunkannya lumpuh juga bisa jatuh, dan bisa saja sakit lumpuhnya bertambah parah. Orang yang beriman dan orang yang sukses memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Saya yakin mereka tidak membawa tali dari rumah. Mengapa? Karena mereka pasti tidak menyangka kejadian hari itu mereka berjumpa dengan orang banyak dan mengharuskan si lumpuh diturunkan dari atas. Tetapi beriman sama dengan berpikir adaptatif. Dia mencari segala apa yang ada yang bisa dimungkinkan untuk terus bertahan dengan impiannya. Yang ketiga, orang beriman dan orang yang sukses adalah orang yang justru tidak takut dengan persaingan. Orang yang beriman justru bersyukur karena persaingan membuat mereka terus dapat memperbaiki kondisi. Alkitab tidak menulis bahwa ketika para rekan si lumpuh ini melihat lautan manusia, terus kemudian mereka berdesak-desakan, terus terjadi tawuran di rumah tempat Tuhan Yesus sedang mengajar. Oh enggak. Yang terjadi bukan tawuran. Yang terjadi justru mereka menyiasati kondisi dan tidak mau kalah terhadap situasi. Mereka tidak mau dikalahkan oleh jalan buntu. Itu hidup beriman. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu jikalau hari ini kita sedang mengalami jalan buntu, menghadapi kesulitan yang kita belum tahu bagaimana jawabnya, firman hari ini kiranya dapat menginspirasi kita semua, supaya iman kita dapat kita wujudkan dan tunjukkan dengan sikap untuk tidak mudah menyerah. Sebab saya yakin Tuhan pasti buka cara untuk Anda dan saya. Tuhan pasti buka jalan. Amin.